Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eva, Fadli, Mila, dan juga Resa akan ngasih tahu kalian nih apa aja sih hasil analisa berita menggunakan dasar-dasar logika. Oke, let's check it out. Hasil analisis sengketa, positif, mudah, jauh, negatif, enggak, aman, tidak ada, privatif, sedikit, universal, pemerintah, partikular, institusi, singular, ketua DPR, Agung Laksono, Dev Laksono, Heger Cina, kolektif, Kominfo, Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar, Badan Intelijen Negara, Lembaga Pemerintah Indonesia, Lembaga Otoritas Pengawas Data Pribadi, Pemerintah, Kementerian, Konkret server, negara, abstrak kelemahan kedaulatan, equivok jalan buntu, payung, hukum, ihwal, ambigu kedaulatan, siber, menelanjangi, positif, mudah, dan jauh. Hasil analisa asas berpikir. Asas primer. Yang pertama yaitu asas identitas. Berita tersebut menyatakan bahwa keamanan digital RI termasuk BIN diretas hacker China yang mengaburkan bahwa institusi negara Indonesia mempunyai banyak kelemahan. Yang kedua yaitu asas kontradiksi. Pemerintah mempercepat pembahasan RUU PDB bersama DPR dan optimis bahwa aturan itu bisa membuat server-server di Indonesia lebih berkualitas serta tidak mudah dibobol, namun diketahui pembahasan RUU PDB menemui deadlock atau jalan buntu. Yang ketiga yaitu asas penyisihan kemungkinan ketiga. Dari kalimat, bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang hangat di Laut China Selatan. Terdapat dua kemungkinan, yaitu peretasan tersebut berkaitan dengan upaya spionase Tiongkok atau peretasan tersebut tidak berkaitan dengan upaya spionase Tiongkok. Yang keempat yaitu asas alasan yang mencukupi. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar, Dev Laksono, menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas dari negara lain. Itu dia sampaikan merespon hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia termasuk BIN. Asas sekunder yang pertama dipandang dari sudut isinya ada asas kesesuaian. S sama dengan M, BIN telah diretas oleh hacker dari China sama dengan hacker China telah melakukan peretasan kepada beberapa lembaga negara di Indonesia. M sama dengan P, hacker China telah melakukan peretasan kepada beberapa lembaga negara di Indonesia sama dengan tidak hanya BIN, Kemenkes dan BPJS juga diretas sebelumnya. Untuk S sama dengan P, BIN telah diretas oleh hacker dari China. Tidak hanya BIN, Kemenkes dan BPJS juga sudah diretas sebelumnya. Lalu ada asas ketidaksesuaian. Contohnya S sama dengan M. BIN telah diretas oleh hacker dari China sama dengan hacker China telah melakukan peretasan kepada beberapa lembaga negara di Indonesia. M tidak sama dengan P. Hacker China telah melakukan peretasan kepada lembaga negara di Indonesia tidak sama dengan Kominfo berhasil menggagalkan aksi hacking kepada lembaga negara. S tidak sama dengan P. PN telah diretas oleh hacker dari China tidak sama dengan Kominfo berhasil menggagalkan aksi hacking kepada lembaga negara. Yang kedua dipandang dari sudut luasnya, yaitu asas dikaitkan tentang semua. Contohnya melihat hari ini, dia mendesak agar pemerintah bisa mempercepat pembahasan RUU PDB bersama DPR. Lalu ada asas tidak dikaitkan dengan manapun juga. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Dev Laksono, menegaskan bahwa pemerintah tidak butuh lagi keseriusan dalam membenahan kasus ini karena kasus tersebut jelas sangat kuat. Oke, selanjutnya adalah macam-macam proposisi. Proposisi menurut sumbernya ada dua, yaitu proposisi analitik dan juga proposisi sintetik. Hasil dari analisa berita menurut proposisi analitik adalah DPR RI adalah pemerintah Indonesia, BIN adalah lembaga negara. Kemudian untuk proposisi sintetik, server di Indonesia aman dan tidak mudah dibobol hacker. Kemudian bentuk-bentuk proposisi. Bentuk proposisi ada tiga, yaitu proposisi hipotetik, kategorik, dan juga disjungtif. Untuk hasil dari bentuk-bentuk proposisi menurut berita yang kita dapatkan bisa kita lihat ya di video yang ada di sini. Untuk slide berikut ini hasil analisa permasalahan proposisi. Analisa permasalahan proposisi menggunakan sistem perlawanan. Dalam permasalahan proposisi terdapat 4 jenis lambang. Yang pertama adalah universal positif dengan lambang A, yaitu yang menegaskan bahwa semua S adalah P. Contohnya, semua data BIN telah diretas. Yang kedua adalah partikular positif dengan lambang I, yang menegaskan bahwa sebagian S adalah P. Contohnya, sebagian data BIN telah diretas. Yang ketiga adalah universal negatif dengan lambang E, yang menegaskan bahwa semua S bukan P. Contohnya, semua data BIN tidak diretas. Yang terakhir, partikular negatif dengan lambang O, yang menegaskan bahwa sebagian S bukan P. Contoh, sebagian data BIN tidak diretas. Untuk berikutnya, output hubungan logika, di mana A dan O menunjukkan kontradiktori, I dan E juga menunjukkan kontradiktori. Kemudian A dan E menunjukkan kontrari, dan I dan O menunjukkan subkontrari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.